Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ummahat semua? Ya, insya Allah dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini saya Ustazah Muti akan menyampaikan tentang pembelajaran Umi 5. Ya, kemarin kita sudah saksikan sebelumnya di Umi 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya Umi 5 itu uminya warna pink ya, cantik ya. Nah, di Umi 5 ini ya, Ummahat semua boleh silahkan dibuka bukunya. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, jadi pokok bahasan di jilid 5 ini ada di halaman pertama ya, di sebelah halaman pertama. Nah, yang di sini pokok bahasan jilid 5. Nah, di jilid 5 ini kita akan mempelajari beberapa hukum ya. Yang pertama, bagaimana cara wakaf atau mewakafkan ya. Kedua, bacaan gunnah atau dengung. Yang ketiga, bacaan ikhfa atau samar. Keempat, bacaan idgham bil gunnah. Yang kelima, iqlab. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu pengenalan cara membaca lafaz Allah, baik tafkhim maupun tarkik, tebal ataupun tipis. Nah, di halaman pertama ini ya, sekali lagi diingatkan bahwa apabila di halaman tersebut ada garis panjang, maka itu yang dimaksud dengan pokok bahasan ya. Sekali lagi, apabila di halaman tersebut ada garis panjang, maka di situ berarti pokok bahasan baru, seperti itu. Dan jika seperti di halaman 2, 3 ya, 2 ya, kalau di sini di halaman 2 tidak ada garisnya, berarti menandakan bahwa itu adalah latihan. Oke, ya bismillah, kita mulai ya, Ummahat semua. Nah, di halaman pertama di sini gitu ya, disebutkan bahwa jika huruf terakhirnya adalah fathah tain, jika wakaf dibaca panjang satu ayunan seperti fathah diikuti alif. Sekali lagi, jika huruf terakhirnya adalah fathah tain, jika wakaf, nah, bulat ini menandakan jika wakaf ya jika wakaf dibaca fathah satu ayunan, seperti itu. Contohnya aliman, jika wakaf dibaca alimah, seperti itu. Sekali lagi, aliman, jika wakaf dibaca alimah. Terus selanjutnya fatarabo, jika wakaf dibaca fatarabo, seperti itu. Berikutnya yaitu di baris pertama dan baris-baris selanjutnya adalah latihan ya untuk pokok pembahasan satu ini. Saya akan contohkan satu. Di sini wal mursalati urfa. Karena wakaf ya, bulat ini artinya wakaf. Jadi tidak lagi dibaca urfan tapi dibaca urfa. Ya, jadi mulai jilid 5 sudah mulai dikenalkan mewakafkan atau berhenti, seperti itu. Next, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman 2 ini, tadi latihan ya, tentang semuanya yang berakhiran fathah tain. Nah, selanjutnya adalah di halaman 3, sekalian bisa buka ya. Di halaman 3, di halaman selanjutnya itu adalah jika huruf terakhirnya berharokat selain fathah tain. Nah, sekali lagi, jika huruf terakhirnya berharokat selain fathah tain, jika wakaf huruf terakhirnya dibaca sukun dan dibaca panjang 2 ayunan. Contohnya alimun, jika wakaf dibaca alim, seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada tanda selain fathah tain yaitu dhammah tain yang sudah saya tandain ya. Khaufun, jika wakaf dibaca khauf, seperti itu. Nah, terus di sini contohnya. Selanjutnya di baris 1, saya akan contohkan 1. Wabi sal masir, itu ya. Terus di sini di baris 2 ada contohnya lagi yang berakhiran apa di sini? Selain fathah tain yaitu kasrah tain ya. Li ila fi quraish, dibaca panjang 2 ayunan, seperti itu. Ya, selanjutnya silahkan rumus kalian buka halaman 5. Ini juga masih sama gitu ya, selain fathah tain. Kalau di sini dhammah tain ya, di sini kasrah tain dan dibacanya sukun. Rusulun, jika wakaf dibaca rusul,
karena ini tidak panjang ya. Terus khusrin, jika wakof dibaca khusr, seperti itu. Jadi langsung dibaca sukun jika di sini tidak ada tanda panjang. Oke. Selanjutnya di halaman 7 ini ada pokok bahasan baru. Ya, kalau tadi berakhiran kasrotain, fatatain, dhammatain. Nah, kalau ini adalah yang berakhiran tak marbutoh. Apa sih maksudnya? Nah, di sini disebutkan bahwa jika huruf terakhirnya tak marbutoh, cara mewakofkannya menjadi suara ha sukun, seperti itu. Jadi setiap tak marbutoh berhentinya menjadi ha sukun. Contohnya radiyatan, jika waqaf dibaca radiyah, menjadi ha, gitu ya. Contoh yang pertama, hal ataka haditsul ghasyiyah, seperti itu. Jadi tidak lagi dibaca ghasyiyati, tapi langsung ghasyiyah, gitu ya Om. Oke, next selanjutnya di halaman 8, nah ini latihan untuk seluruhnya yang berakhiran tak marbutoh, gitu. Kita lanjut ke halaman 9 ya, pokok bahasan baru. Apa di sini? Di sini ada setiap nun dan mim yang bertasydid dibaca dengung yang lama. Jadi setiap ada nun dan mim yang bertasydid dibaca dengung yang lama. Dan ditandai dengan ya, tasydidnya ini maksudnya ya, yang huruf seperti huruf W kecil, nah, itu adalah tasydid. Seperti itu. Contohnya di sini minna, mimma, seperti itu. Contohnya di baris 1, inna a'tainakal kautsar. Nah, berhubung di sini ada tanda panjang, tanda alif setelah nun, nah, maka ditahan dulu. Ditahan dengung yang lama baru dipanjangkan. Nah, apa yang dimaksud dengan dengung? Nah, ketika menahan, nah itu adalah yang dimaksud dengan gunnahnya atau dengungnya. Nah itu yang dimaksud dengan dengung. Itu baru dipanjangkan. Seperti itu. Contoh berikutnya di baris 2 yaitu tentang mim yang bertasydid. Nah, kalau ini tidak perlu dipanjangkan, hanya ditahan saja atau dibaca dengung yang lama. Seperti itu yang dimaksud dengan dengung, gitu ya. Summas sabila yassarah, seperti itu. Sekali lagi, summas sabila yassarah. Oke. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Wah, di sini cukup banyak latihannya, ada 2 ya, di halaman 10 dan 11 untuk nun dan mim yang bertasydid. Yang selanjutnya ada juga nun sukun atau tanwin di sini ya. Nun sukun atau tanwin setiap nun sukun atau tanwin dibaca dengung yang lama. Jadi setiap nun sukun atau tanwin dibaca dengung yang lama. Jadi di halaman 12 ya, halaman 12 dan latihan yang berikutnya, di sini apabila setiap nun, sukun atau tanwin, apa yang maksud dengan tanwin? Itu ada an, in, un, gitu ya. Nah, itu dibaca dengung yang lama. Contohnya di baris 1, mil tahtiha, angnya lama. Mil tahtiha, seperti itu. Nah, masih contoh nun, sukun. Ila antazakka. Di baris 1 ini contohnya nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ya. Selanjutnya di baris 2 yang saya tandai warna kuning dengan stabilo ya di sini contohnya fathatain bertemu dengan huruf sa. Ya, jadi tanwin ya, salah satu tanwin bertemu dengan huruf sa. Ya. Ma'al sajjajah. Seperti itu. Jadi di halaman 12 ini mempelajari tentang nun, sukun atau tanwin, gitu ya, dibaca dengung yang lama. Oke, kita lanjut di halaman 13, 14, 15 itu masih latihan tentang yang ini. Wah, jauh ya sampai 16, 17, 18, 19 sampai 20.
cukup banyak ya, karena tadi itu adalah pembahasan ikhfa, hukumnya itu ikhfa seperti itu. Nah, pembahasan baru lagi atau pokok bahasan baru di jilid ini ada di halaman 21, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw dibaca dengung yang lama. Nah, jadi masih sama dengan halaman yang tadi, tapi hurufnya yang bertemunya beda gitu ya. Kalau tadi setiap nun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Nah, sekarang setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw. Ya, itu dibaca dengung yang lama. Contohnya huruf ya. Nah, sini huruf ya. Ayyatiyahum. Yang dimana yang dimaksud dengan dengung ketika di ayun ya, ketika nun bertemu dengan ya atau memasukkan huruf ayyatiyahum. Selanjutnya contoh berikutnya adalah kasroh tain bertemu dengan huruf ya. Liqaumin yu'minun. Seperti itu. Ya. Setiap baris mencontohkan masing-masing huruf yang ada di depannya ini. Seperti itu. Oke. Next, selanjutnya. Ya, ini latihannya sampai 3 halaman. Kita bisa buka di halaman 25. Selanjutnya pokok bahasan baru ada di halaman 25. Nah, tentang apa? Yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, gitu ya, dibaca dengung yang lama seperti mim bertasydid. Nah, jadi sekali lagi, apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, dibaca dengung yang lama sama dengan seperti mim yang bertasydid. Contohnya mimma sama dengan, nah, jika diuraikan seperti ini, mim yang bersukun ya, bertanda sukun, dan mim yang bertasydid. Nah, ini yang saya tandain dengan stabilo. Nah, ini ya, mimma seperti itu. Contoh di baris 1. Hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Lahum ma, jadi tahan. Lahum ma, ditahan dulu ya, atau dikasih dengung yang lama baru dipanjangkan. Ya. Lahum ma, seperti itu. Ya. Next, berikutnya. Penjelasan berikutnya atau pokok bahasan berikutnya ada di halaman 27. Nah, di halaman 27 ini ya, ini masih berkaitan tentang yang dibaca dengung yang lama. Nah, ada siapa di sana? Yaitu apabila mim sukun, nih ya, mim sukun bertemu dengan huruf ba, nah, dibaca dengung yang lama. Seperti apa? Seperti huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Seperti itu. Jadi huruf mim sukun ya bertemu dengan huruf ba dibaca dengung yang lama seperti mim sukun bertemu dengan huruf mim. Contohnya lahum ma yattaqun. Sama, apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba ditahannya sama. Inna rabbahum bihim. Seperti itu. Rabbahum bi. Nah, di sana yang dimaksud dengan dengung yang lama. Sama dengan lahumma. Maksudnya seperti itu ya. Jadi mim sukun bertemu dengan ba sama dengan cara membacanya dengan mim sukun bertemu dengan huruf mim. Seperti itu. Contohnya di baris 1, iz antum muslimun. Nah, terus yang contoh kedua, contoh berikutnya, fahkum bainakum. Contoh kedua ini ya, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Seperti itu, sama-sama ditahan atau dengung yang lama. Seperti itu. Next, penjelasan berikutnya ada di halaman 31. Di sini ada nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba dibaca dengung yang lama seperti dengungnya mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya. Sini nun sukun bertemu dengan huruf ba ya. Mim
ba'di. Nah, sama cara menahannya atau dengung yang lamanya dengan apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Mim ba'di. Oke, seperti itu ya. Nah, baris 1 di sini dicontohkan yaitu dengan tanwin. Tanwinnya di sini ada dhammah tain. Ya, saya bacakan. Innahu alimum. Harus jelas numnya, harus lama ya, karena tadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba dibaca dengung yang lama. Innahu alimum bidzatis sudur. Seperti itu. Nah, ini contoh dari dhammah tain bertemu dengan huruf ba. Ya, selanjutnya di baris ketiga di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Wa amma, ma-nya juga ditahan. Wa amma man bakhila wastaghna. Oke, seperti itu ya. Next, penjelasan berikutnya. Nah, ini latihannya ada di 2 halaman. Selanjutnya 32 dan 33. Pokok bahasan selanjutnya, ini kalau tadi ya sebelum halaman 34 ini yaitu tentang pembahasan dengung-dengung yang lama ya, dengung yang dibaca lama baik nun sukun ataupun mim sukun seperti itu, baik nun sukun ataupun yang bertemu atau tanwin gitu ya, bertemu dengan huruf-huruf yang dibaca dengung yang lama. Nah, sekarang ini pokok bahasan baru yaitu apabila dhammah diikuti waw ya, dhammah diikuti waw yang tidak ada sukun dibaca pendek. Dhammah ini yang ini ya, yang di atas nih, yang seperti huruf w kecil atau waw kecil. Nah, waw kecil ya, bukan w ya, afwan. Di sini bertemu dengan huruf waw yang tidak ada tanda sukunnya dibaca pendek. Ulaika sama dengan seperti ini nanti. Ulaika. Nah, jadi apabila kita menemukan yang seperti ini gitu, itu sama dengan ya, seperti ini gitu ya. Ulaika sama dengan ulaika. Contohnya di baris 1, ulaika humul kafaratul fajarah. Tidak lagi u-nya dibaca ula, tapi cepat. Ulaika, tidak u, tidak ula, tidak diayun gitu ya. Karena kalau udah diayun berarti dia menandakan panjang, 2 harokat seperti itu. Hati-hati. Jadi setiap huruf dhammah, harokat dhammah bertemu dengan waw yang tidak ada tanda sukunnya maka dibaca pendek seperti itu. Oke, selanjutnya pembahasan terakhir di jilid 5 yaitu bagaimana cara membaca lafaz Allah gitu ya. Lafaz Allah pada yang dibaca tafkhim atau tarqiq gitu, tebal atau tipis. Nah, yang di halaman 36 ini adalah cara membaca lafaz Allah apabila diawali atau didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Nah, contohnya di sini billahi, maka lam yang ini, lam yang ada di lafaz Allah seperti itu dibacanya lam. Billah seperti itu ya. Billahi, a'udzu billahi seperti itu. Jadi setiap ada lafaz Allah yang didahului oleh harokat kasroh, huruf berharokat kasroh, maka lafaz Allahnya dibaca la. Seperti itu. Contohnya yang pertama Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi dibacanya Bismillahillah. Dibacanya tipis atau tarqiq seperti itu. Ya, selanjutnya yang terakhir ada di halaman 37 yaitu bagaimana cara membaca lafaz Allah, yaitu cara membaca lafaz Allah apabila didahului oleh huruf berharokat fathah ataupun berharokat dhammah. Nah, bagaimana cara membacanya? Dibacanya lamnya, gitu ya, lam pada lafaz Allah dibaca lo, gitu ya. Wallahu
nasrullahi. Seperti itu. Jadi setiap dia didahului oleh harakat fathah atau dhammah, maka huruf lam pada lafaz Allah dibaca lo, gitu ya. Contohnya di sini, wallahu bima ta'maluna basir. Seperti itu. Terus kalau ini tadi didahului oleh fathah, ya. Contoh yang didahului oleh dhammah. Ini ada di baris keempat. Ya. Akhwan ini masih masih harakat fathah. Ini fathah semua. Ya, di baris berikutnya di sini, contoh-contoh berikutnya di halaman 38, 39. Nah, insyaallah itu ada contoh yang dibaca didahului oleh dhammah. Nah, ini di baris 3 halaman 38 ya. Silahkan boleh dibuka. Nah, di sini ada wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dibacanya lo, fadlullah, fadlullah, atau dibaca tebal atau tafkhim. Nah, insyaallah itu gitu ya, yang ada di pokok bahasa jilid 5. Nah, di jilid 5 ini memang sangat amat kompleks gitu ya, bahwa di jilid 5 ini hampir seluruh hukum tajwid ada di sini, seperti itu. Jadi mungkin bagi sebagian anak gitu ya di jilid ini agak berat gitu ya, tapi kita bisa insya Allah mendampingi Ananda di rumah dengan kita mempelajarinya juga gitu, atau melihat pokok bahasannya ini sebenarnya sedang mempelajari apa, seperti itu. Sekali lagi, jika sekalian suka lupa gitu ya, itu bisa dibuka di halaman awal gitu ya, di halaman awal di sini di kata pengantar ya. Di sini pokok bahasannya gitu. Insya Allah di pokok bahasannya sebenarnya hanya beberapa bagian saja gitu. Hanya tadi tentang mewakafkan, tentang apalagi selain mewakafkan, yaitu menahan gitu, menahan atau mendengungkan huruf gitu ya, menahan atau mendengungkan huruf yang lama. Selanjutnya yang ketiga tadi apabila ada dhammah diikuti waw gitu ya, yang tanpa sukun maka dia dibaca pendek. Yang selanjutnya adalah cara mengucapkan lafaz Allah, seperti itu. Jadi sebetulnya singkat kayak gitu ya, tapi memang dibagi perbagian sesuai dengan hukum tajwidnya masing-masing, seperti itu. Insya Allah untuk pembahasan di jilid 5 ini cukup gitu dari saya gitu ya. Mudah-mudahan sekalian bisa membantu gitu ya, membantu Ananda di rumah, mendampingi Ananda untuk mempelajari buku Umi ini gitu ya. Kalau ketika misalnya Ananda lancar gitu, insya Allah nanti ketika sudah ke Al-Quran bacaannya pun akan baik, seperti itu. Insya Allah cukup dari saya. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita untuk mengajari anak-anak gitu ya, mendidik anak-anak kita, mendampingi gitu ya, bahwa sekali lagi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar dan mengajar gitu ya, belajar dan ngajar, seperti itu ya. Jadi dua hal tadi, seperti itu ya. Semangat buat umum sekalian dalam mendampingi Anda di rumah. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.